Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya sudah bersama dengan Ibu David yang kebetulan beliau ini merupakan vokalis dari Adelita Band, teman-teman. Nah, jadi Adelita Band ini salah satu band yang diisi oleh para mahasiswa. Nah, itu nanti mungkin kisah lebih lanjutnya bisa diceritakan sama Ibu Davidnya langsung. Nah, mungkin ada beberapa hal nih Bu yang saya penasaran tentang Adelita Band ini. Ini kan band yang memang pada masanya itu ini ya mengambil aliran rock ya. Aliran rock kita pernah bawakan saja itu ya alternatif rock. Gitu. Alternatif rock. Alternatif rock pada waktu itu. Jadi awalnya itu Thomas. Waktu itu ada beberapa teman, kemudian kita tergabung dalam grup yang namanya Adelita dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja waktu itu. Dan personilnya itu ada yang kebetulan kan perempuan semua, ada yang kuliahnya S1, bahkan ada yang sudah S2 waktu itu. Kemudian kita adalah satu visi, yaitu senang bermusik. Nah, mulai dari situ setiap malam minggu itu biasanya kita pentas dari panggung ke panggung. Waktu itu kita seringnya dari kampus ke kampus. Dari kampus ke kampus. Dari kampus itu setiap malam minggu ya? Biasanya setiap malam minggu. Bahkan dari dulu kan ada Jikustik ya. Jikustik ya. Nah, Jikustik kan juga dari jebolan anak-anak mahasiswa waktu itu ya. Kemudian Delalah itu basis kita namanya Lala itu. Oh, ini boleh kenal dulu Mas? Oh, boleh. Oh iya, silakan. Jadi basisnya itu namanya Lala ya. Dari Sananta Dharma. Nah, ya. Kemudian gitarisnya itu namanya Mbak Erna. Itu dari kalau nggak salah dari mana ya, saya lupa. Kalau nggak UGM, kalau enggak, aduh saya lupa Mas, sudah lama itu. UNY? Bukan dari UNY ya. Kemudian ada yang namanya Ria, itu yang main keyboard, itu yang S2 di UGM. S2 UGM main organ ya? Mainnya keyboard. Ya, kemudian saya sendiri, saya itu David, saya dari UNY, tepatnya di Fakultas Pendidikan. Jurusannya, Bahasa dan Seni. FBS. Itu fakultas. Oh, itu fakultasnya. Iya, Aduh, saya sudah lama tidak kuliah ini Mas. Ya, itu fakultasnya. Saya di musiknya. Pendidikan seni musik. Pendidikan seni musik. Kemudian kita setelah sering tampil gitu, terus akhirnya pernah di event-event yang untuk gede. Waktu itu ada salah satu minuman yang terkenal gitu. Minuman. Waktu itu ya kayak model kopi-kopi gitu Mas. Itu adalah sponsornya. Jadi kita sering main, itu ada sponsornya. Kemudian delalah kita juga punya manajer. Oh, punya manajer? Punya. Oh, jadi besar berarti itu. Ya, besar nggak besar Mas. Tapi pernah ya, kita pernah gaya itu Adelita itu pernah juga. Oh iya, satu lagi Mas. Dulu awalnya vokalisnya 2 sama Olin. Olin itu dulu kalau nggak dari Atma Jaya, dari sadar saya mohon maaf lupa. Oh iya. Gitu ya. Kemudian kita pernah mau pentas di kegiatan atau event yang gede gitu. Ada sponsornya itu tadi Mas. Ya. Minuman itu tadi ya, kayak kopi-kopi gitu. Kita dibikin baliho di depan Ridosono. Fotonya gede banget, iya. Luar ada biasa. Foto-foto kita Mas. Jadi kita gaya di situ Mas. Lari-lari ya foto-foto, masih ingat betul di situ betapa senangnya kita. Gitu ya. Jadi memang kita sudah tapi kita bukan band dari kafe ke kafe Mas. Kita nggak mau. Oh, nggak mau. Nggak. Jadi diminta di kafe gitu nggak mau. Nggak, kalau untuk reguler nggak mau. Kita senangnya dari kampus ke kampus, dari lapangan ke lapangan. Jadi bener-bener gregetnya ketok itu Mas. Wah, mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, kita boleh dibalang terus membalangi sama-sama gitu Mas. Jadi mungkin itu pernah kita bikin lagu sendiri Mas. Zaman Gebian itu kan, zaman Gebian itu Mas ya. Zaman Gebian. Iya, itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita bikin lagu terus diunggah nih
media sosial. Ya. Dulu belum ada media sosial. Harus Jadi masih ada label, ya? label, indie dan siapa-siapa gitu-gitu. Kita pernah bikin lagu itu kalau nggak 4, 5 yang kita rekam. Gayanya ya melu-melu kayak artis-artis gitu. Tapi ya memang alhamdulillah beruntung Mas. Jadi masih di Jogja aja. Itu kalau boleh tahu yang menginspirasi itu dari band mana ya? Maksudnya menginspirasi dari band apa? Mungkin yang dijadikan idola sama dari Ibu Dewi. Kebetulan itu, oh iya Mas, drummer kita belum tak kenal. Oh iya, kenalin. Namanya Mbak Clara. Itu luar biasa dari UGM. Ya, okay. Lupa tadi Mas. Mohon maaf ya Mbak Clara ya. Kalau Mbak Clara nonton ini ya. Jadi kita itu di dalam Adelita ada beberapa orang yang kemungkinan atau memang genrenya kita tuh beda-beda Mas. Jadi ada yang seneng rock, ya. Ada yang seneng slow mendayu-dayu syahdu gitu Mas. Ada yang rada alternatif, ada yang ngepang-ngepang gitu, ada ya. Jadi yang jadi tumbal nanti vokalisnya Mas. Yang harus menyesuaikan. Iya. Aku pengen lagunya ini, besok pas pentas malam minggu di kampus ini pengennya ini. Nah, pernah kita bawakan lagunya Guns N' Roses Mas. Guns N' Roses, oke. Ya gitu ya Mas. Itu susah Mas. Keinginannya beda-beda. Ada yang pokoknya lagunya The Course. Nah kan beda itu Mas. Ada yang lagunya Bon Jovi. Itu saya suka Mas. Iya saya juga suka. Suka juga ya Bon Jovi. Iya suka. Kenal sama Bon Jovi Mas? Oh belum kenal. Oh belum kenal. Oke, saya kira kenal Mas. Belum. Oh belum ya. Itu memang luar biasa. Sampai sekarang Bon Jovi memang luar biasa. Jadi seperti itu Mas. Kita genrenya dari kepala beberapa itu beda-beda sebenarnya, tapi kita bisa menyatu karena apa? Kita ya sudah besok ini, cuman kita memang senengnya lagu-lagu kayak alternatif, pop alternatif gitu. Nah, kalau boleh tahu ya Bu, tadi kan dibahas terkait penampilan dari apa namanya membawakan lagunya Guns N' Roses ya. Nah itu kalau boleh tahu ya Bu, itu latihannya berapa lama Bu? Wah, kalau latihan kita itu sering latihannya itu seminggu paling tidak 2 kali. Seminggu 2 kali. Kebetulan dari studio latihannya ada studio juga itu di Jalan Kaliurang waktu itu. Ya. Kemudian pindah kemana, akhirnya manajernya punya inisiatif kita bikin studio sendiri aja, sederhana. Studio sendiri. Ya, untuk gaya mah. Biar ngirit juga, kan kita mahasiswa semua. Gitu. Jadi ya seperti itu Mas kisahnya kita. Ya. Itu latihannya lama nggak ya? Latihannya enggak lama. Itu kan waktu itu sudah ada HP Mas, itu sekitar tahun 2000 Mas. Tapi HP-nya masih nek gombalang ayam itu masih tepuk gitu Mas ya. Yang pencetan itu ya. Yang pencetan ada antenanya barang itu. Itu. Setelah saya punya Mas itu. Itu kalau latihan kita enggak lama. Paling cuma ya itu tadi seminggu 2 kali. Karena kita senang di musik, makanya cepat. Waktu itu Mas, saya nyanyi Sweet Child of Mine gitu. Sweet Child of Mine. Itu kan bahasanya merkutuk ya Mas ya. Wah, luar biasa itu. Itu saya bisa 2 hari Mas hafal. 2 hari. 2 hari saya juga itu kayak bukan saya Mas. Karena biasanya itu lama banget Mas untuk menghafalkan lirik-lirik bahasa Inggris. Iya. Nah, oh iya bahasa Inggris. Itu kan bahasa Inggris Mas, bukan bahasa kita. Iya. Terus aksennya gimana ya Bu? Pokoknya saya ngusrok aja Mas. Pokoknya ngusrok, ngerungok aja. Oh kayak gini sambil lihat teksnya. Iya. Kalau dinyanyi itu sama kita ngomong pakai bahasa Inggris kan beda Mas. Oh iya. Nek nyanyi itu kan nggak pakai pakemnya harus bagaimana. Nek kita loh ya. Tapi kalau orang lain ada yang pokoknya nek nyanyi bahasa Inggris ya harus sesuai pakemnya, ada yang ada yang gitu. Tapi kalau kita enggak kayaknya artis-artis juga enggak itu Mas. Iya, langsung ngomong apa jadi apa gitu Mas. Kayak gitu Mas. Terus untuk dari Bu David sendiri itu berhenti itu kapan ya? Berhenti itu dari dunia band-bandan ya Mas ya. Wah, kalau boleh tahu.
itu berhenti karena saya harus ngoyak skripsi, Mas. Harus ngejar skripsi. Iya, saya termasuk mahasiswa UNY yang rodo abadi, Mas. Rodo abadi. Iya, sebenarnya teorinya itu sudah jalan, Mas. Ya. Sesuai target, Mas. Nah, gandeng saya adalah ya rodo gaya. Waktu kuliah rodo akhir-akhir mau habis KKN itu PKI ya ngulang, Mas. Ngajar. Oh, Mas, ya di SD saya, Mas. Waktu itu di daerah Kalasan awalnya, Mas. Kalasan. Rambenan itu ya. Ya, sekitar situ di SD saya dulu, terus akhirnya keterusan, Mas. Terus akhirnya dari beberapa SD 1 minggu itu ada beberapa SD yang harus saya hampiri atau saya ngajar di situ. Yeah. Itu 1 SD 1 hari, Mas. Itu ada 4 hari kita ya, Mas. Nah, mulai dari situ saya rodok jadi wis asik di dunia ngajar. Yeah. Akhirnya rodok bandnya masih jalan. Band Adelitanya masih jalan, cuma ini skripsinya nggak jalan-jalan, Mas. Oh ya, itu dia. Ya makanya terus saya tak putus saya juga dimarahi, Mas, waktu itu sama manajernya. Ya gue nek bubar gimana? Harus cari vokalis dulu, misalnya seperti itu. Nah saya juga mikirkan nasib saya dulu, Mas. Saya bilang gitu sama manajernya. Sempat marah, tapi ya sudah, saya harus itu, Mas. Soalnya selain itu, Mas, selain saya sudah menjadi mahasiswa abadi, Mas, saya tuh Mas, mau nikah, Mas. Oh. Nah, jadi sama ibu saya itu, ini jujur aja, Mas, ya. Ya. Gitu, ya, karena mau nikah itu loh, Mas. Terus akhirnya pokoknya yang penting pendaftaran dulu. Sidang dulu nanti wisudanya belakangan nggak apa-apa gitu. Cuman itu tau, Mas, gamane, Mas. Makanya saya cut semuanya dari band, dari ngajar, saya fokus ke situ. Nah ini juga jadi pemicu saya, dan saya selalu bilang sama teman-teman saya yang mahasiswa, kalau misalnya kita bisa fokus, Mas. Ini untuk melenceng sini nggak apa-apa ya, Mas. Karena kesibukannya rutinnya tuh kemarin kayak gitu terus. Band latihan ngajar band gitu terus. Nah kalau ini tips untuk para mahasiswa yang rodo abadi atau atau kepingin selalu lulus gitu, ya. 1, kalau sudah maju ke dosen pembimbingnya, nah itu ada revisi apa, hari itu juga silakan kerjakan. Harus selesai. Dikerjakan kan revisinya nggak mungkin banyak, revisi aja, misalnya bab 1 maju, oh ini salah, ini langsung digarap. Terus baru dolan, Mas. Baru main, oke. Terus kapan lagi ketemu sama dosennya? 2 hari lagi, oh ini udah siap. Yang dulu yang diorek-orek ini, sekarang yang sudah bener ini. Gitu terus, Mas, saya setiap hari. Makanya saya selesainya cepat waktu itu skripsinya. Skripsinya cepat. Cepat, nggak sampai lama dari cari data dan sebagainya itu. Tidak seperti sampai tahunan, enggak, Mas. Oh, nggak sampai 1 tahun? Nggak tahunan, nggak sampai tahunan. Soalnya deadline-nya banyak, Mas. Mau nikahin tadi, Mas. Syaratnya orang tua, gitu, Mas. Oke, itu tadi ya teman-teman, buat penjelasan singkat terkait bagaimana Adelita Band itu bisa berdiri dengan banyaknya jenis-jenis genre musik yang dinaungi oleh beberapa orang, dan akhirnya mereka bisa jadi satu kembali. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa disampaikan dengan Bu David juga ya, Bu. Nah, tapi ya teman-teman, ada fun fact ini. Jadi ya Bu David ini sebenarnya nggak cuman bertahan di satu band ya. Tadi kan cuma Adelita Band ya, Bu. Nah, ternyata ada satu lagi bandnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu bandnya apa dan ceritanya kayak gimana, like dulu sampai 1000 like. Habis itu baru kita kasih part 2-nya.